Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita suarakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kita sehat, Tuhan pelihara kita hingga sampai saat ini. Kita berjumpa kembali meskipun masih ada di dalam ibadah online. Kita percaya Tuhan tetap sangat mengasihi kita. Kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan buat saat ini Tuhan mempertemukan kami dalam ibadah online. Kami percaya sebelum kami memulainya, kami percaya Tuhan sudah mengurapi kami semua. Baik kami yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan mengurapi kami. Dan bahkan kemurahan, damai sejahtera Tuhan limpahkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Pimpin kami mulai dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Syukur Yesus. Syukur Yesus. Haleluya. Glory. Syukur Yesus. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan.
hadirat-Mu memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Memenuhi hatiku. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur. Yesus Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saatnya kita menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Syukur, syukur. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Syukur Tuhan, kami bersyukur. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Syukur, syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Kau sudah menerima pujian-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Saatnya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Kami percaya saat ini Engkau juga sudah mengurapi kami semua. Dan Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, kami luaskan Engkau berkarya di setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan biarlah Roh Kudus membukakan pikiran kami, sehingga kami benar-benar mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tutup bungkus tubuh jiwa dan roh kami dengan kuasa darah-Mu. Dan firman-Mu tidak akan ada yang lalu dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersuka cita pada malam hari ini. Kita boleh beribadah kembali. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan sudah ada dalam setiap kehidupan kita semua. Dan saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua,
ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin adalah tepat di mana 50 hari setelah Yesus bangkit atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, dia menjanjikan pribadi, yaitu penolong yang menyertai kita, umatnya, yaitu Roh Kudus. Nah, di dalam peristiwa Pentakosta itulah Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus hadir di atas kehidupan setiap manusia yang ada pada saat itu. Nah, Roh Kudus ini seperti firman Allah katakan bahwa dia, karena Roh Kudus ini adalah pribadi, dia akan menginsyafkan manusia. Lalu dia menyertai, dia menghibur, dia memberikan kuasa, dia juga menolong kehidupan manusia. Bapak Ibu, dalam kehidupan keimanan kita pernah mendengar, akrab bagi kita, yaitu apa? Penuh Roh Kudus. Alkitab memang juga mengatakan bahwa kita orang percaya harus penuh Roh Kudus. Tapi hati-hati, kadang-kadang kita terjebak oleh sesuatu hal yang sebenarnya apakah betul itu penuh Roh Kudus? Jangan-jangan sesuatu yang lain. Banyak orang, terutama orang percaya, begitu heboh, begitu getol terhadap sesuatu yang ada di dunia roh. Nah, ketika Roh Kudus itu diyakini ada dalam kehidupan mereka, maka yang muncul, yang sering kali diburu oleh banyak orang, dikagumi oleh banyak orang, apa itu? Contoh, misalnya bisikan roh, lalu kemudian suara roh, lalu kemudian apa? Rebah di dalam roh. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, di suatu tempat ada hamba Tuhan yang melemparkan jaket, yang terkena atau terlewati jaket itu, mereka rebah. Apakah ini yang dinamakan penuh roh? Bukan. Ini adalah spiritisme. Sedangkan Roh Kudus adalah roh yang datang ke kehidupan kita, yang membuat spiritualitas kita, kerohanian kita menjadi lebih baik. Karena Roh Kudus hadir dalam kehidupan orang percaya, itu memperbaiki spiritualitas orang itu. Dan membawa atas perubahan spiritualitas itu, akan perubahan atas kerohanian orang yang percaya itu, maka akan membawa dampak bagi orang lain. Sehingga Roh Kudus ini ketika ada dalam kehidupan orang percaya, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk membanggakan dan dibanggakan, bukan lalu kemudian orang kemudian juga merasa takjub dengan keberadaan kita yang penuh dengan roh. Bukan itu. Karena sejatinya ketika Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka spiritualitas kita, kerohanian kita semakin lebih baik lagi. Dan kehidupan kita pun juga berdampak bagi orang lain. Nah, dalam apa yang kita baca tadi, dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ini merupakan peristiwa yang spektakuler. Peristiwa yang besar. Roh yang dari surga turun kepada manusia. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 berkisah atau menuliskan tentang hal itu. Turunnya Roh Kudus itu adalah peristiwa yang spektakuler. Ada peristiwa spektakuler yang lain. Apa itu? Ketika
para rasul, jemaat mula-mula, penuh dengan Roh Kudus, maka di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 41, di situ terjadi penambahan jiwa atau terjadi pertobatan yang luar biasa. 3.000 jiwa dalam sehari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, ketika Roh Kudus itu turun atas kehidupan jemaat mula-mula, apakah kemudian kehidupan mereka berubah total? Dia kemudian membatasi karena merasa ya semakin sakti dengan roh itu, semakin hebat dengan roh itu. Tidak, Bapak Ibu. Mereka tetap hidup normal di tengah-tengah masyarakat. Mereka tetap hidup normal di tengah-tengah warga yang lain, di tengah-tengah manusia yang lain. Nah, memang di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu dikatakan ketika Roh Kudus turun, maka para murid, para rasul, para jemaat mula-mula itu dikatakan mereka mengalami sesuatu, yaitu apa? Mengalami yang namanya bahasa lidah. Memang itu adalah tanda, tapi bukan tanda sepenuhnya. Itu salah satu bagian tanda. Ada tanda yang lain yang terpenting dalam kehidupan kita, dan itu harus terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Tidak hanya sekadar bahwa ia fasih berbahasa lidah. Bukan hanya itu, tetapi ada tanda yang lain yang terpenting. Ingat, ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia berpesan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Dia katakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika Roh Kudus itu turun, ada sesuatu yang mengubahkan spiritualitas orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk memiliki sesuatu yang lebih baik lagi. Untuk apa? Untuk bisa menjadi saksi. Sehingga para jemaat mula-mula, mereka tidak kemudian terasing atau mengasingkan diri setelah Roh Kudus itu ada. Tidak. Mereka tetap ada di sana. Tapi kehidupan mereka memiliki spiritualitas, memiliki kerohanian yang kemudian mengimplementasi, muncul dalam kehidupan sehari-hari mereka. Apa itu? Menjadi saksi. Karena menjadi saksi adalah bagian atau hasil pekerjaan Roh Kudus yang memang diinginkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Menjadi saksi bukan berarti kita turut hanyut terlibat dalam perkara-perkara spiritisme. Tidak. Tetapi spiritualitas kehidupan kita, kerohanian kehidupan kita diubahkan sedemikian rupa untuk apa? Mengikuti kehendak daripada Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang ada pada kita. Seperti apakah dipenuhi Roh Kudus itu? Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula setelah dipenuhi Roh Kudus, tidak lantas mereka merasa menjadi orang-orang yang lebih sakti, tidak. Nah, kita akan melihat keaslian kehidupan mereka seperti apa setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita akan membuka kembali Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 42 sampai dengan ayat yang 47. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini setelah Roh Kudus turun atas kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu, ya. Apa yang terjadi? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun
dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47 sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Lalu apakah tanda dipenuhi Roh Kudus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan jemaat mula-mula seperti yang kita baca tadi, tidak kemudian merasa sok lebih rohani, merasa lebih sakti karena Roh Kudus, tidak. Lalu mereka membuat gap pemisah antara mereka dengan masyarakat, dengan warga yang lain, dengan saudara-saudara yang lain. Tidak, mereka tetap ada di sana. Bahkan mereka berkumpul lalu membagi-bagikan satu dengan yang lain. Dan kehidupan mereka dilihat oleh masyarakat yang ada di sekitar mereka. Nah, sejatinya yang menjadi tanda orang dipenuhkan Roh Kudus, kita kembali ke ayat yang 42. 1. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati. Jadi di sini saya simpulkan, orang yang dipenuhkan Roh Kudus, orang ini memiliki ketekunan. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka bertekun dan sehati. Mereka bertekun di dalam persekutuan. Kata bertekun atau ketekunan itu memang berbicara ketahanan seseorang di dalam bertahan dalam jangka waktu yang panjang atau dalam jangka waktu yang lama. Saya ulangi. Bertekun atau ketekunan itu ketahanan atau daya mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang atau dalam jangka waktu yang lama. Tetapi kata bertekun atau ketekunan yang ada di Kisah Para Rasul ini dituliskan dengan kata proskarterio. Apa artinya? Proskarterio betul, orang yang mempunyai ketahanan, bertahan dalam jangka waktu yang lama, ditambah dengan apa? Dan fokus terhadap apa yang dikerjakan. Jadi tidak ada artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tekun, kita ada tetap di sana sekian dalam jangka waktu yang cukup panjang, tetapi kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Nah, orang-orang percaya pada waktu itu adalah proskarterio, bertahan dalam jangka waktu yang lama dan mereka fokus terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, ini adalah tanda dipenuhkan Roh Kudus yang pertama. Bertekun dalam hal apa? Bertekun dalam hal pengajaran. Jadi mereka tidak mau diberikan pengajaran yang lain. Betul-betul Injil sepenuhnya yang mereka cari, yang mereka dapatkan, yang mereka makan setiap hari untuk rohani mereka. Lalu bertekun apa? Bertekun dalam persekutuan. Nah, nanti kita akan bahas berikutnya. Lalu berikutnya, bertekun di dalam kesehatian. Dan yang keempat, bertekun dalam memecahkan roti. Itu tanda yang pertama, orang yang dipenuhkan Roh Kudus. Yang kedua, kita kembali baca di ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan. Dalam bahasa Inggris lebih baik, saya kutip ya. And they continued steadfastly in the apostle doctrine and fellowship. Jadi kata persekutuan di sini dalam bahasa Inggrisnya diambil kata fellowship. Lebih tepat lagi dalam bahasa aslinya, kata persekutuan ini diambil dari kata koinonia. Apa artinya? Koinonia ini tidak terbatas kepada persekutuan secara fisik, orang hadir di sana. Tidak. Tetapi persekutuan yaitu koinonia ini artinya adalah ada dalam persekutuan dan mengambil bagian dalam suatu pekerjaan. Jadi kalau ada orang yang bersekutu, tapi dia cuek, dia tidak mau tahu, ya betul ada dalam persekutuan, ada dalam kebersamaan, tapi dia cuek dengan apa yang harusnya ia bisa kerjakan, itu bukan tanda orang yang dipenuhkan Roh Kudus. Tapi orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, orang ini ada dalam persekutuan dan
dia mengambil bagian dalam suatu pekerjaan. Arti kata berikutnya adalah yang kedua. Koinonia itu artinya membagikan apa yang dipunyai. Jadi persekutuan itu tidak hanya kebersamaan secara fisik, tetapi turut ambil bagian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ikut dalam suatu persekutuan, asumsi kita ketika persekutuan kan persekutuan doa, ya Bapak Ibu ada di sana. Tetapi kalau engkau tidak mau ambil bagian di sana, ketika memuji, tidak ada sesuatu yang engkau pujikan kepada Tuhan. Ketika ada dalam persekutuan itu, kita sama sekali tidak terlibat di sana. Kita bukan koinonia. Karena koinonia itu adalah orang yang ada di sana, lalu kemudian mengambil bagian dalam suatu pekerjaan itu, dan ikut membagikan apa yang dipunyai. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, hidup sekarang kan susah. Bagaimana aku terlibat lalu membagikan sesuatu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang boleh mengatakan kita miskin atau berkekurangan. Tapi jangan sampai ada orang yang mengatakan kita pun juga miskin di dalam hati kita. Ingat ibu janda, dia miskin tetapi dia memberikan sesuatu. Artinya hatinya mau memberi. Kalau itu engkau lakukan, maka itu tanda bahwa kita sudah dipenuhi yang namanya Roh Kudus. Yang ketiga, apa tanda dipenuhkan Roh Kudus? Kesehatian. Dalam ayat 46 dikatakan dengan bertekun dan sehati. Kata sehati di sini digunakan kata homo tumadon. Artinya memiliki hati yang baik untuk mendukung apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Bapak Ibu, banyak gereja yang menggandrungi karya Roh Kudus secara sempit. Sehingga yang dikejar-kejar itu adalah karunia-Nya saja. Bahasa roh, bahasa lidah, rebah dalam roh dan seterusnya. Roh Kudus, Tuhan Yesus tidak menginginkan yang seperti itu. Tuhan menginginkan Roh Kudus itu bekerja di dalam gereja, bekerja dalam kehidupan kita, dan melalui gereja mengubahkan orang lain melalui kehidupan kita yang juga diubahkan. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara, saat ini kita memperingati hari Pentakosta. Pertanyaannya, bagaimanakah ketekunanmu? Bagaimanakah ketekunan Bapak Ibu Saudara? Apakah engkau tekun dalam pengajaran? Atau engkau hanya suka mendengarkan sesuatu yang menyenangkan telingamu? Apakah engkau tekun dalam persekutuan? Apakah engkau tekun dalam kesehatianmu untuk mendukung? Lalu yang kedua, bagaimana dengan kebersamaanmu? Dengan persekutuan kita, apakah kita turut ambil bagian dalam setiap pekerjaannya? Apakah kita turut membagikan apa yang engkau punya? Lalu yang ketiga, bagaimana kesehatianmu? Bagaimana hatimu? Bagaimana hati yang baikmu? Hati yang baik perlu ditunjukkan, perlu orang bisa melihat. Kalau ini ada dalam kehidupan kita, berarti kita sudah memiliki tanda-tanda bahwa hidup kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saya percaya, maka hidup kita pasti akan membawa sesuatu bagi orang lain. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita saat ini sudah tiba di penghujung ibadah kita. Bersyukur kita masih bisa beribadah. Bersyukur kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur kita bisa memuji, menyembah, mempermuliakan Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya, haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai Tuhan
memberkati kami berlimpah-limpah. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan kami naikkan kepadamu Tuhan. Sungguh dengan penuh syukur malam hari ini kembali kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, kami boleh beribadah. Meskipun masih terbatas dalam ibadah online, tapi kami sungguh percaya kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Kuasa-Mu tetap ada, yang saat ini menyertai kami, datang dalam kehidupan kami yang ada di tempat ini, maupun kuasa kasih Tuhan yang datang dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti ibadah ini. Dan kami percaya Tuhan, di dalam setiap ibadah kami, di dalamnya senantiasa mengandung janji. Janji itu Kau genapkan Tuhan ketika kami beribadah di hadapan Tuhan, dengan Tuhan memberkati kehidupan kami. Sebab itu pada malam hari ini, mari ya Tuhan, berkatilah seluruh anak-anak-Mu. Satu persatu Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan memberkati kami dengan kekuatan. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan. Semua anak-anak Tuhan sehat semuanya. Tidak ada satupun yang sakit dan dilindungi oleh Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Tuhan juga memberkati kehidupan rumah tangga, keluarga, hidup nikah kami, pekerjaan, usaha, bahkan studi diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang akan kami lakukan, diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan pakai kehidupan kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, hidup kami bisa mendatangkan dampak yang besar. Kehidupan spiritualitas kami dibarengi dengan perubahan kehidupan yang nyata, agar hidup kami ini bisa memberkati banyak orang, sehingga orang boleh melihat kuasa-Mu yang besar ada, dan mereka mempermuliakan Engkau. Berkati negara dan bangsa kami Indonesia yang saat ini masih bergumul Tuhan dengan permasalahan yang besar untuk bangsa kami, yaitu COVID-19. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami akan masuk kepada masa yang lebih baik lagi, kami percaya kasih Tuhan, tangan Tuhan terarah kepada bangsa kami dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kasih anugerah Tuhan turun atas bangsa dan negara kami, sehingga negara kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini, baik yang mengambil gambar ini, yang mempersiapkan, yang memainkan musik, worship leader. Tuhan memberkati semuanya. Demikian pun seluruh anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan kami naikkan setiap syukur kami hanya kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaannya melalui Roh Kudus-Nya menyertai kita semua mulai malam ini
dan bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati, selamat malam. Shalom. Berikut ini adalah Warta Gereja GPPS Sola Gracia. Untuk sementara waktu, ibadah akan dilaksanakan secara online setiap hari Senin pukul 6 sore di channel YouTube GPPS Sola Gracia. Bagi jemaat yang ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi Bapak Gembala di 081515191929 atau Ibu Gembala di 0816544043. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, bisa ditransfer ke rekening 51951147969. Setelah transfer, mohon untuk memberikan konfirmasi melalui WhatsApp ke nomor Bapak Gembala 081515191929 atau nomor WhatsApp Ibu Gembala di 0816540463. Demikian Warta Gereja. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.